mengakibatkan bersifat satu arah berupa hukuman atau disiplin. Kalau konsekuensi yaitu terencana disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat nyaman, sikap guru selalu memonitoring murid. Sedangkan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, selain itu ada juga kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang akan kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan tidak semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Nah, di sini ada pertanyaan semantik. Ibu Cia adalah guru wali kelas 3 di SD 01, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Labaco, beberapa anak di kelas 3 telah datang padanya dan meneruskan Labaco yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Cia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Labaco melakukan hal seperti itu? Apa kira-kira alasan Labaco sehingga berbuat seperti itu? Nah, di sini sudah terjawab. Di sini kebutuhan bertahan hidup. Nah, tadi dalam kasus Labaco di atas, apabila jawaban Labaco ketika ditanya oleh Ibu Cia, kenapa? Karena katanya dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Labaco adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ada juga kebutuhan kasih sayang. Tadi itu menurut ceritanya kasih sayang yang mana yang dia butuhkan? Karena dia tidak diperhatikan. Iya, karena Labaco tidak diperhatikan oleh orang tuanya, karena tidak dikasih bekal. Artinya itu tidak diperhatikan, kurang kasih sayangnya. Kemudian, ada juga yang namanya kebutuhan kekuasaan. Yang mana di sini kebutuhan kekuasaan sesuai dengan cerita tadi. Karena dia merasa
jaga kebersihan. Kalau peraturan kelas itu seperti apa nih? Ya, simpan sepatu itu pada tempatnya apa itu? Karena dia ke peraturan. Ya, oke. Kemudian keyakinan kelasnya apa?
dalam kelas. Bisa juga kita bikin aturannya, kemudian keyakinannya, supaya kita paham. Nah sekarang kita bisa semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru, dan semua materi di kelas. Kemudian, ini jujur, bersikap jujur. Siswa harus mengakui kesalahannya. Siswa di dalam kelas untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap pembelajaran.